Assalamualaikum, kita sedang berada di distrik bisa berada di sini. Bisa berada di sini. Bapak Ibu Noralia. Itu Bapak Ibu, di depan kita itu gua surnya. Gua Sur. Itu puncaknya. Di dalam itu ada guanya seperti yang di foto ini, Bu. Nah, disitulah Rasulullah yang transit untuk menghilangkan jejak dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Selama 3 hari Rasulullah berada di dalam gua. Terus bagaimana makannya, bagaimana minumnya? Dari mana cateringnya ini? Ternyata ada seorang perempuan, namanya Asma, putrinya Abu Bakar, adiknya Aisyah. Dia dalam keadaan hamil, Ibu. Dia bersedia untuk setiap malam naik ke atas dari bawah sini, bawa makanan, bawa minuman untuk Rasulullah. Sambil beliau menjadi intelijen. Nabi ingin tahu situasi di sekitar Mekah bagaimana, sudah aman apa belum. Ternyata intelijennya seorang perempuan, lagi hamil, lagi turun naik ke atas puncak yang tinggi itu, Bapak Ibu. Setelah kondisi mulai reda di bawah, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan. Tapi ada yang menarik tadi, ketika berada di atas gua, ternyata si kafir Quraisy ini yang kemudian mereka tersadar dari lamunannya, lalu mereka nerobos masuk ke dalam rumah Nabi. Ternyata Nabi sudah nggak ada. Ada yang menggantikan tidur di situ, hampir saja mau dibunuh. Kemudian si pemuda itu membalikkan badan. Ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi untuk mengelabui orang kafir itu. Hanya mereka sadar terus ingin ngejar. Ternyata kan karena ini padang pasir sehingga mudah. Dari telapak kaki itu, Ibu. Dari telapak kaki itu bisa dilacak. Akhirnya sebagian mereka naik ke atas. Begitu nyampe di mulut gua tadi yang rusak itu laba-labanya bikin sarang lagi. Ini pertolongan Allah ya. Sarang yang tadi sempat rusak karena Nabi masuk, itu laba-labanya langsung bikin rumah. Jadi bikin rumahnya mendadak. Saya nggak tahu tipenya berapa Pak Tahir ini. Tipe 80. Tipe 80. Beliau bos properti ini, Bu. Kalau mau rumah silakan Bikin hubungi. perumahan. Lebat lagi burung-burung dara pada datang. Kemudian berkerumun di depan mulut gua itu. Sehingga orang-orang kafir berdebat. Bener nggak? Nggak mungkin ada orang. Ini burung dara banyak. Ini laba-labanya nggak rusak gitu. Sehingga akhirnya mereka percaya bahwa tidak ada orang di dalam. Padahal Abu Bakar dari bawah kelihatan, Ibu. Kaki-kakinya mereka itu. Kalau mereka jongkok gitu, kelihatan kaki Nabi sama kaki Abu Bakar sama mereka. Maka di situ Abu Bakar shock, Ibu. Apa shock itu ya? Shock itu sangat ketakutan. Sampai terguncang. Kata Abu Bakar, ya Allah, kalau sampai ketahuan mereka masuk, Islam berhenti di atas sana, Bu. Maka mereka berdua pasti terbunuh dan Islam selesai. Nah, di tengah ketakutan itu Rasulullah tahu. Lalu dadanya dipegang sama Rasulullah. Dan itu diceritakan di Al-Quran. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu jangan takut. Kamu jangan sedih. Allah bersama kita. Allah pasti menolong kita. Baru Abu Bakar mulai tenang. Akhirnya mereka yang ngejar ke atas, ini kan belum ada. Tak percaya kalau ada orang. Makanya mereka satu-satu turun. Selamatnya Rasulullah di atas gua itu. 3 hari di sana, kemudian hari ketiga baru beliau meninggalkan tempat ini. Itu pun juga transit, nggak berani langsung. Nggak, akhirnya sampailah beliau di kota Madinah. Di tengah jalan ketemu lagi sama orang kafir. Namanya Surokoh. Surokoh ini dia dengar
ada sayembara di Mekah yang bisa datang ke Mekah bawa kepalanya Muhammad dapat 100 onta. Dia nggak sengaja lagi berada di padang pasir melihat 2 orang. Jangan-jangan dia Muhammad gitu. Dia samperin. Ditanya bener dia Muhammad. Wah ini kesempatan ini. Begitu dia mau membunuh, kaki kudanya terperosok ke dalam. Jatuh lagi dia. Bangkit lagi, jatuh lagi sampai berkali-kali. Akhirnya dia sadar bahwa ini adalah manusia utusan Allah. Akhirnya dia pun beriman kepada Nabi. Seperti itu ya. Akhirnya Nabi sampailah ke kota Madinah yang insya Allah nanti kita kunjungi di Madinah insya Allah. Baik, seperti itu sekilas cerita tentang Gua Sur. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena perjuangan beliau akhirnya Islam sampai ke Indonesia, sampai ke tempat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli.